tetaplah berkarya begitu. Tetaplah kerja. Dan bagaimana kita sebagai umat manusia harusnya bersiap gitu? Baik, begini. Saya melihat akhir zaman ya, tetapi apakah zaman sudah berakhir belum? Bahkan gini, ada satu istilah Nabi begini. Apabila kamu tahu ya besok itu kiamat ya, dan di tanganmu masih ada benih ya, maka tetap menanam. Artinya apaan? Kita tetap berbuat yang terbaik untuk alam semesta ini. Kita tetap berupaya yang sebaik dan sebisa kita. Bahkan kalau besok kiamat pun di tangan ada benih, tetap tanam itu benih. Walaupun itu ilustrasi yang sangat kontras. Jangan pedulikan akhir atau awal zaman. Jangan pedulikan zaman berakhir atau belum. Jangan pedulikan zaman masih panjang atau tidak. Tetaplah berkarya begitu. Tetaplah kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gaya TV dan Babe Haikal? Terima kasih, kabar baik selalu. Senang sekali kita kedatangan lagi Babe Haikal di studio Gaya TV yang tentunya kita akan mengupas dan juga membahas masalah bukan cuma masalah ya, tapi juga menghadirkan solusi dan juga wawasan. Opportunity juga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik bahasan, mau nanya-nanya dulu sama Babe Haikal. Boleh, siap. Baru saja pulang dari tanah suci dalam rangka ibadah. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Be ya. Gimana nih pengalaman umrohnya kali ini Be? Madinah 12 derajat. 12 derajat. Dingin. Mekah 17 derajat. Oke. Dingin sekali. Dan saya banyak ngobrol sama teman-teman di sana, belum pernah keadaan yang seperti ini. Jadi dingin terus begitu. Dan selama 4 hari di Madinah hujan. Hujan 4 hari? Berturut-turut. Dan bukan cuma sekali. Dalam 1 hari pagi hujan, siang hujan, sore hujan. Besoknya pagi hujan, siang hujan, sore hujan. 4 hari berturut-turut begitu. Dan ini sebuah anomali berarti ya Be ya, di Jazirah Arab. Iya jelas, dan nggak tahu apakah baru sekarang, apakah dulu juga begitu, apakah ke depan juga begitu. Tapi nggak tahu. Tapi saya sangat melihat dari sisi kesiapan negara Saudi Arabia kurang siap gitu loh dalam perubahan iklim seperti ini. Kan drastis begitu. Karena drastis sekali ya. Memang kalau kita lihat ya Be ya, di hari-hari belakangan ini gitu kita kayaknya diingatkan kembali begitu ya bahwa krisis alam ini semakin dekat dengan kita ya. Betul. Banjir di mana-mana. Badai salju di tempat yang belum pernah terjadi gitu loh. Katanya di Yerusalem juga salju ya, di Masjid Al-Aqsa juga turun salju tebal sekali gitu. Yang biasanya muncul di Eropa kok di Timur Tengah begitu. Tapi saya ngelihat Saudi Arabia kurang siap dalam hal ini. Ada banjir. Waktu itu saya kemarin gerimis semua baik. Gerimis semua, jadi nggak sempat banjir. Tapi genangan itu di mana-mana. Harusnya nggak begitu sih seharusnya kalau saya lihat, sebab genangan ada gitu loh. Solokannya kecil-kecil gitu ya. Karena ya memang selama ini yang kita tahu ya Arab itu adalah gurun. Betul sekali. Bahkan untuk air tuh mereka menyuling air laut untuk keperluan hari-hari. Selain air zam-zam untuk minum gitu ya, untuk kebutuhan lain air laut. Tapi sekarang tiba-tiba curah hujannya begitu tinggi. Ada juga yang viral ya Be ya. Yang viral. Baru-baru ini tuh netizen apalagi di Indonesia gitu ya, dihebohkan dengan pemandangan yang bisa dibilang tidak lazim. Pemandangan Jazirah Arab yang menghijau tepatnya di Mekah Al-Mukarramah. Sempat lihat nggak Be? Ya, saya pun bukan sempat lihat lagi, saya turun dari bus untuk melihat how can begitu loh. Semua itu ditutupi permukaan tuh bukan pasir lagi, rumput. Kayak permadani yang ditebarkan begitu loh di beberapa sudut. Saya bilang, come on ya ampun, benar banget apa yang pernah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, bahwa kelak suatu hari padang pasir ini akan berubah menjadi gurun yang hijau gitu. Dan ada pula pohon-pohon bagi, rumputnya ada, pohon ada pohonnya. Jadi seperti paparan kebun yang besar. Jadi orang yang lewat di situ pun bengong gitu ya. Saya pun loh apa ini begitu loh. Sampai berhenti dong, saya bilang lagi naik mobil, coba mau lihat saya
Betul-betul rumput yang menghijau. Kalau kata masyarakat sekitar itu tuh gimana? Sekarang mereka itu jadi tempat hiburan. Mereka bawa tikar, digelar tikar di sudut-sudut yang dulunya gersang, ada sungai lagi di tengah-tengahnya. Jadi mereka tuh gelar tikar, bawa makanan, bawa termos, saya lihat bawa minuman. Mereka duduk di pinggir sungai, mereka duduk di rumput, jadi hiburan. Amazing. Warga lokalnya aja bingung gitu Iya, ya. amazing banget. Saya ingat dulu ketika Raja Fat pada waktu itu mengundang orang-orang IPB, dan bahkan sebelumnya Bung Karno mengirimkan teknisi-teknisi dari IPB untuk menumbuhkan rumput. Sekarang gitu gak usah susah-susah lagi. Dia numbuh sendiri begitu. Sendiri. Ini satu fenomena, satu anomali yang kalau saya menangkapnya, kita semua harus siap dengan perubahan. Perubahan ya. Termasuk perubahan iklim ini ya. Termasuk perubahan iklim. Kita mesti siap menerima itu. Mesti siap, tidak bisa menolak sebuah perubahan. Dan apalagi Saudi Arabia yang kemarin saya baru kunjungi, dan negara yang sangat akrab dengan kita, 2030 telah membuat satu era tinggal landas. 2030 akan menjadi negara tujuan turis, bukan cuma melihat Mekah dan Madinah, tapi akan membuat Dubai baru di hampir semua sudut Saudi Arabia. Itu semangat daripada MBS. MBS itu suka disingkat ya, Muhammad bin Salman gitu ya. Itu sedang melakukan ke situ. Oh iya, pada waktu di Madinah itu ada bis yang seperti di London. Double decker gitu. Double decker, di atasnya itu nggak ada atapnya. Kemudian busnya juga berwarna merah seperti di London, dan dia keliling di kota Madinah. Wah, saya bilang sebuah perubahan yang keren, Di samping itu perubahan-perubahan yang lain, saya melihat misalnya gini. Dulu wanita dianggap warga negara kelas 2. Ya. Gitu loh. Nggak boleh kerja, nggak boleh nyetir. Seolah-olah itu cuma haknya laki-laki gitu loh. Oke, katanya untuk melindungi wanita, everything gitu ya, whatever gitu ya. Tapi akhirnya sekarang keran itu dibuka. Saya kaget waktu saya masuk ke dalam turun pesawat, masuk ke dalam tiketing, bea cukai gitu ya, untuk stamp paspor gitu ya. Yang melayani kita semua wanita. Yang dulunya cuma di rumah aja. Nggak boleh dulunya. Sekarang semua dari ujung ke ujung loh. Ini semua wanita. Semua wanita. Saya heran. Atasannya pun wanita. Hebat. Dia bisa mengantisipasi perubahan seperti itu. Willing to adapt gitu ya. Karena Yes. demi kepentingan dan juga kebaikan negara sendiri begitu ya. Ya, maaf. Berarti Babe tuh melihat perubahan yang ada di Saudi ini sebagai perubahan ke arah yang lebih positif. Iya. Dua sisi. Yang pertama, perubahan iklim yang tadi kita bicarakan, perubahan situasi, perubahan suhu, perubahan yang tadinya gurun menjadi bukit, yang tadinya bukit menjadi seperti taman, kemudian perubahan yang tadinya suhunya tinggi menjadi rendah. Boro-boro mantel laku di sana. Yang saya lihat pajangannya kok mantel semua karena 12 derajat. Perubahan itu semua kita lihat, dan juga perubahan tentang bagaimana Saudi Arabia membuka dirinya untuk melihat ke tren ke depan. Apa yang dilakukan Pak MBS, ini Bapak Muhammad bin Salman yang mulia, itu sebuah langkah yang sangat berani. Artinya Saudi Arabia yang selama ini tertutup, terkungkung, akhirnya sekarang mulai, kalau di zaman Soviet itu ada glasnost gitu ya, keterbukaan, dan itu sedang terjadi di sana. Dan tangan besinya Pak Muhammad bin Salman juga menangkapi, bahkan hukum betul-betul ditegakkan. Ketika dia baru menjabat pada waktu itu, dia memenjarakan itu yang notabene masih family juga gitu, karena kan penguasa di sana kan kerajaan kan, strukturnya kan keluarga semua. Itu sampai ditangkapin semua sama MBS. Jadi saya melihat perubahan itu adalah sebuah keniscayaan, dan kita bisa melihat dari situ bahwa kita pun harus siap dengan segala macam perubahan yang ada di negara kita. Begitu ya.
Tapi Yes. tidak dengan perubahan iklim yang tentu saja tidak bisa kita anggap positif gitu ya. Be. Yes, ya. Ada positif negatif lah intinya gitu. Iya begitu. Kalau kita balik lagi bahas bagaimana Jazirah Arab ini menghijau dan menghebohkan dunia begitu ya. Ada dua pandangan yang beredar gitu di kalangan netizen sosial media. Ada yang mengagumi keindahan alam ini, masya Allah begitu katanya. Tapi nggak sedikit juga yang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman gitu. Iya. Emang betul begitu, Be? Iya, karena memang itu diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, ya. Bahkan dalam salah satu hadisnya lagi itu merangkak di salju. Belum sampai ke sana, tapi someday somehow orang-orang Madinah, orang-orang Mekah itu akan merangkak di salju. Itu ada kalimat seperti itu. Kalau kalimat hijau ada ya, ketika padang rumput sudah menjadi hijau ya, menjadi hutan, menjadi kebun gitu. Dan ini belum berakhir perubahan itu. Akan sampai pada satu titik di mana merangkak di salju. Dan itu sudah betul-betul anomali begitu ya. Yang negara yang gurun, yang pada waktu itu panasnya sempat 54 loh. Kalau musim panas gitu ya. Sekarang jadi 12 gitu. 12. Gimana itu perubahan itu? Nggak kebayang begitu kan. Sampai kami di hotel tuh nggak nyalain AC. 12 mau diapain lagi? AC juga 16 begitu kan. Kami nggak nyalain AC. Lama-lama yang dijual penghangat ruangan kayaknya ya, Pak ya. Saya di Saudi Arabia selama tidur kemarin 1 minggu 8 hari itu total tidur menggunakan selimut, yang selama ini saya tidak pernah menggunakan selimut. Di Saudi dengan berapa kali Bapak mengunjungi Saudi? Belum pernah, baru sekarang. Belum pernah. Baru sekarang menggunakan selimut. Itu AC udah kita matiin dan kita masih menggunakan selimut. Nah itu gambarannya lah bagi teman-teman sahabat daripada Gaya TV yang mau berkunjung ke Mekah, ke Madinah, umroh kali ini bawa baju dingin. Benar. Iklan layanan masyarakat gitu ya. Bagi yang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, apa mungkin pesan yang bisa Babe berikan gitu? Apakah ini memang sudah tanda-tandanya akhir zaman dan bagaimana kita sebagai umat manusia harusnya bersiap gitu? Baik, begini. Saya melihat akhir zaman ya, tetapi apakah zaman sudah berakhir belum? Bahkan gini, ada satu istilah Nabi begini. Apabila kamu tahu ya besok itu kiamat ya, dan di tanganmu masih ada benih ya, maka tetap menanam. Artinya apaan? Kita tetap berbuat yang terbaik untuk alam semesta ini. Kita tetap berupaya yang sebaik dan sebisa kita. Bahkan kalau besok kiamat pun di tangan ada benih, tetap tanam itu benih. Walaupun itu ilustrasi yang sangat kontras. Jangan pedulikan akhir atau awal zaman. Jangan pedulikan zaman berakhir atau belum. Jangan pedulikan zaman masih panjang atau tidak. Tetaplah berkarya begitu. Tetaplah kerja. Dan menambah benih-benih kebaikan. Menanam benih-benih kebaikan. Menanam benih-benih kebaikan ya, walaupun besok itu bisa dikatakan tanda-tanda akhir zaman sudah dekat begitu ya. Betul sekali, betul sekali. Dan itu adalah sebuah keniscayaan perubahan. Katanya change is constant. Yang tetap itu adalah perubahan. Orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang tetap berada di comfort zone, zona kenyamanan, dia nggak akan pergi kemana-mana. Harus segera keluar dari zona kenyamanan. Karena ada satu kalimat, the power of kepepet. Indonesia banget itu deh. The power of kepepet. Mari saya ilustrasikan segini. Seekor anjing itu larinya itu bisa sampai 8 detik dalam 100 meter. Carl Lewis, juara dunia lari cepat itu 10, sekian detik gitu ya. Jadi secepat-cepatnya manusia masih lebih cepat anjing. Ya istilahnya gitu. Maaf. Tapi kenapa ya kita dikejar anjing gak kena gitu ya? Benar juga jadi mikir. The power of kepepet gitu loh. Tiba-tiba timbul kekuatan yang luar biasa ketika kepepet. Itulah orang-orang yang tidak mau berdiam diri dengan zona kenyamanannya. Ibu-ibu itu suruh angkat lemari itu gak bakal bisa kuat begitu. Tapi kalau ibu-ibu itu ngelihat bayinya yang umur 2 tahun kejepit lemari, dia bakal mampu, bos bisa diangkat. Disuruh ulang lagi dia juga nggak bisa. Itulah kekuatan the power of kepepet tadi. Begitu juga kita, mungkin
kita nggak sanggup lompat dari sini langsung ke sini. Tapi kalau kita mau dicatok oleh ular berbisa, mungkin kita bisa lompat. Bisa aja gitu ya. Nah itulah yang saya maksud the power of kepepet gitu ya. Kadang-kadang untuk berubah kita memerlukan zona yang keterdesakan. Betul, bahasa bagus daripada kepepet ya. Keterdesakan. Nah orang-orang yang tidak mau pindah dari zona kenyamanan ke zona keterdesakan, maka dia akan mati sebelum waktunya. Maksudnya mati sebelum waktunya, dia nggak bisa bersaing karena dia tuh udah nyaman, udah tenang, udah damai, nggak mau ada perubahan lagi, nggak mau ada, ya mati sebenarnya jiwanya. Dan Tuhan tidak akan merubah nasibmu sebelum kamu merubah dirimu sendiri kan. Ada juga quote yang viral juga nih beberapa waktu ini ya, katanya many people died at 25 but neither of them are buried. Jadi banyak orang yang sebenarnya tuh udah meninggal gitu di umur 25 tahun tapi ternyata tidak dikubur. Itu anekdot ya. Berarti mungkin sama juga seperti yang Babe sampaikan tadi. Sebenarnya jiwanya sudah mati. Jiwanya sudah mati. Iya. Nah, saya teringat satu film judulnya Sense of a Woman yang dibintangi oleh Al Pacino. Pada waktu itu ada seorang anak yang tidak mau mengadu ketika dia melihat temannya mengerjai kepala sekolahnya. Dan dia dipaksa untuk mengadu di depan sebuah forum. Dan di situ Al Pacino berkata, kamu memang tidak menghukum anak ini, belum menghukum, tapi kamu telah merampas jiwanya untuk menjadi orang pengecut yang berlindung di balik saku ayahnya, di balik kekayaan ayahnya, dan rela menjadi pengkhianat bagi sahabat-sahabatnya. Jadi hargailah dia yang tidak mau bercerita, tidak mau membongkar kejadian ngerjain kepala sekolahnya. Ya, kamu telah mengamputasi jiwanya, begitu yang saya ingat kata-kata dari Al Pacino itu. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan yang sedang kita bicarakan sekarang ini, bahwa jiwa-jiwa yang penuh perubahan lah yang bisa eksis ke depan. Yang anti perubahan, ya many people die gitu ya. Banyak orang yang sudah mati di usia 25. Jadi saya sangat setuju dengan peribahasa yang tadi Mbak Egy katakan. Banyak orang sudah mati di usianya 25 padahal dia belum mati. Itulah yang saya maksud, jiwanya itu sudah mati sementara fisiknya itu masih ada, begitu ya. Begitu. Kalau di antara kita sering ada candaan gitu, ini jangan dikubur ya sebelum dia mati ya, begitu ya. Artinya udah kesel banget gitu ya. Jangan dikubur sebelum dia mati ya. Gitu kalau kesel ya. Ini memang kalau kita ngomong perubahan ini bisa banyak sekali ya artinya pemirsa Gaya TV, dari tadi perubahan iklim dan juga ternyata Babe Haikal merasakan sendiri bagaimana perubahan yang ada di Arab Saudi gitu ya. Sebagai oleh-oleh umroh ya. Sebagai oleh-oleh umroh dong, kita berbagi wawasan. Dan saya sejak 2005 rutin sampai 2022 ini masih rutin. Dan saya lihat selalu ada perbaikan di Mekah. Ada keren, selalu ada keren. Ada bangun ini, bangun itu, perbaikan ini, perbaikan itu, selalu setiap saat saya datang pasti ada perubahan. Setiap saat. Itu tanda bahwa Mekah menyambut semua tetamunya untuk selalu melapangkan dirinya, memperluas dan mengindahkan dan mempercantik untuk menyambut semua orang-orang yang datang ke Mekah. Itu perubahan yang dilakukan di Mekah gitu. Ada juga beberapa pihak yang berkata seperti ini, baik, kita sebagai umat Islam di Indonesia seringkali berkaca pada Arab Saudi. Tapi sekarang lihatlah Arab Saudi yang begitu terbukanya, begitu adaptifnya dengan perkembangan zaman. Sedangkan banyak juga yang bilang, kok Indonesia malah mundur nih. Nah, ini memang apple to apple nggak sih, baik, kalau kita bandingkan seperti itu? Saya melihat harus gini, saya melihatnya begini. Sampai saat ini suka nggak suka, mau nggak mau, Saudi Arabia adalah sebuah patokan lah, begitu ya, patokan. Di sono aja nggak gitu-gitu amat kali, kata orang begitu. Iya, gitu ya. Katanya gitu. Di sono nggak gitu-gitu amat kali. Saya lihat ya ada benernya, memang nggak gitu-gitu amat gitu loh. Amat aja nggak begitu gitu. Nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi memang sudah eranya, memang sudah masanya. Selama
tidak melakukan hal-hal yang sangat tercela dan melanggar. Ya. Sepertinya ada pesta pada waktu itu ada satu acara LGBT katanya, atau ada pesta Halloween, atau ada pesta yang sama sekali di luar daripada budaya. Tapi jangan lupa Mbak Egy dan pemirsa Gaya TV, Indonesia punya punya cara sendiri untuk menyaring segala budaya-budaya itu, yang kita sebut bermoral dan berbudaya dengan Pancasila. Apakah cocok nggak dengan ketuhanan yang Maha Esa? Apa budaya yang baru masuk ini? Yang baru masuk misalnya gitu ya, LGBT minta disahkan. Loh, kita kan punya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai segala sumber hukum. Tanyakan kepada Pancasila, apakah LGBT itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tentu kita lihat pasal sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan tidak ada satupun agama yang dianut di Indonesia, baik Islam, Kristen, Protestan, Katolik ya, Hindu, Buddha maupun Konghucu, nggak ada gitu loh yang menyetujui LGBT itu, nggak ada gitu. Jadi ya tolak begitu. Kita tahu ada budaya seperti Halloween gitu ya. Nggak ada juga budaya Halloween itu dalam kegiatan keagamaan, itu murni pure daripada Barat, Amerika juga. Nggak usah ikut-ikutan lah begitu ya. Kita tahu 14 Februari ada acara Valentine's yang sangat digandrungi dan diminati oleh anak muda kita. Ya kalau kita komit berpancasila ya nggak usah gitu loh. Benar-benar saya nggak setuju dengan seperti itu. Sebab saya orang yang sangat komit lah ya, bahwa Pancasila kita tuh nggak mendengar dan nggak menerima hal yang begitu. Budaya Indonesia jauh lebih kaya, lebih kompleks, lebih lengkap daripada budaya-budaya asing yang kita terima tanpa ada saringan. Jadi nanti bertentangan dong dengan perubahan. No. Perubahan itu oke banget, tapi kita punya saringan. Perubahan, modernisasi bukan menghalalkan semua cara. Biar gimana pun bangsa ini masih sangat menghormati budaya ketimuran kita, di mana mabuk misalnya itu bukan budaya kita, dan tidak usah kita berkaca kepada luar negeri yang ternyata mabuk itu boleh dibeli dengan, dan enggak boleh dibeli dengan usia sekian, enggak kita nggak bisa terima yang seperti itu. Jadi jangan takut. Perubahan yang kita maksud adalah perubahan untuk arah kemodernan, tapi harus tetap memegang jati diri bangsa yang sebenarnya. Buat apa berubah kalau kita kehilangan jati diri? Begitu. Luar biasa sekali Be ya. Jadi dari perubahan yang terjadi di Saudi, oleh-oleh dari Babe Haikal, ini juga kita bisa belajar, dan semoga kita melihat betapa pesatnya dunia berkembang. Yes. Saudi pun berubah gitu. Ini menjadi refleksi bagi kita sebagai bangsa Indonesia supaya tetap menjadi diri sendiri, menjaga jati diri bangsa. Absolutely. Ya, mau berkiblat ataupun meniru sesuatu, cukup yang baik-baik saja dengan filtrasi yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur kita bangsa. Dan budaya bangsa. Terima kasih Be sudah berbagi oleh-oleh ya kepada pemirsa Gaya TV. Oleh-olehnya ilmu loh, ini lebih mahal loh daripada oleh-oleh apapun ya. Satu lagi yang saya mau sampaikan. Iya Be. Sebagai oleh-oleh juga. Saya melihat, kan saya membawa banyak jamaah sering ya. Saya melihat gini. Nanti di Mekah saya mau beribadah gitu ya. Lebih rajin. It's sorry gitu ya. I'm so sorry to say that. Nggak bisa kalau tidak diawali di negeri sendiri. Jadi di sana itu merupakan doktrin dan legitimasi. Doktrinnya begini. Ini jadi agak panjang sedikit, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Saya bilang gini. Ketika orang masuk ke dalam ketentaraan itu ada doktrin kan. Doktrinnya itu adalah siapa kamu? Bangsa. Siapa kamu? Cinta bangsa. Cinta terakhir. Cinta yes dan seterusnya. Itu doktrin. Bangun tidur juga siap. Begitu juga di kepolisian dan sebagainya. Bayangkara dan seterusnya. Jadi itu doktrin. Nah, doktrin ini dipakai terus ketika sudah lulus di pendidikan. Jadi dalam bekerja sebagai TNI, sebagai Polri, doktrin yang dia dapat selama pendidikan harus dibawa daily dalam meniti karir di ketentaraan dan kepolisian. Itu yang namanya menepati janji ketika pendidikan. Nah, ketika orang berangkat ke Mekah Madinah, sebenarnya itu adalah janji juga. Labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Itu janji kepada Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Jadi itu doktrin. Di bis labbaik Allahumma labbaik, di kendaraan, kereta labbaik Allahumma labbaik. Masuk ke masjid labbaik Allahumma labbaik. Terus yang kita ucapkan berhari-hari seperti itu selama kita menggunakan ihram.
Itu jadi sebuah doktrin juga. Jadi oleh-olehnya juga itu adalah ketika Anda yang sudah pulang dari melaksanakan umroh, jadikanlah suasana di umroh itu suasana yang kamu bawa. Ketika berpakaian tidak berdebat, tidak ngotot-ngototan, tidak menghina sesama teman, menjaga segala pakaian ihramnya dengan segala kesucian badan, pakaian, tempat dan sebagainya. Di luar itu sudah tiba ke Indonesia tetap jaga itu, maksud saya itu gitu. Jadi nggak bisa kita berkata nanti di sana saya mau mulai beribadah, nggak bisa. Ibadah itu adalah sebuah rutinitas daily yang dibangun dari sebuah kebiasaan. Biasakan dulu di Indonesia, nanti di sana pun akan terbiasa begitu. Oke, justru mindsetnya harus dibalik ya. Nah, dapat satu lagi bonus oleh dari Babe Haikal. Siap. Makasih Be sudah berbagi ilmu dan oleh-oleh Sama-sama, pada pemirsa Lady. Gaya TV di Sama-sama. sini. Wah, tentunya ini bisa jadi wawasan baru, Yes. ilmu baru juga yang mahal sekali. Terima kasih. Tak ternilai harganya. Semoga bisa menjadi manfaat dan hasanah baru bagi pemirsa Gaya TV. Terima kasih sudah menyaksikan. Dengan demikian saya Gita Hapsari dan Babe Haikal Hasan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaya TV. Merdeka.